Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang balok ya. Balok ini juga merupakan bangun ruang sisi datar. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang kubus, sekarang kita membahas tentang balok yang merupakan materi di kelas 8. Oke. Karena bangun ruang sisi datar ini terdiri dari beberapa bangun dan saya juga akan membahasnya beberapa kesempatan, jadi ada baiknya kalau kalian klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga dibunyikan loncengnya sehingga kalian tidak ketinggalan dengan apa yang akan saya bahas. Selain itu, channel ini juga akan berkembang sehingga kalian akan tetap terus bisa belajar dengan saya. Oke? Sekarang kita belajar dengan materi balok. Balok ini merupakan bangun ruang sisi datar yang mempunyai 3 pasang sisi yang berupa segi 4, di mana pada masing-masing sisi yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Jadi balok ini bangun ruang sisi datar yang sisinya itu berupa segi 4 dan sisi yang berhadapan ini kongruen, yaitu sama, dan ukurannya juga sama. Kita akan membahas tentang bagian-bagian balok ya, sama halnya dengan kubus. Bagian-bagian balok itu juga ada titik sudut, tusuk, sisi, kemudian diagonal bidang, diagonal ruang, dan yang terakhir bidang diagonal. Apa saja itu dan berapa banyaknya kita bahas satu persatu. Nah, kita bahas ke sifat-sifat balok. Abaikan dulu gambar diagonal ruang ini ya, ini kita bahas nanti. Yang pertama saya akan membahas titik sudut, sama seperti di kubus. Titik sudut balok juga ada 8 ya, dituliskan dalam huruf besar dan memberi nama titik sudut ini nantinya akan menjadi nama balok. Jadi harus urut kita memberi namanya ya. A, ini B, C, kemudian D, ini urut ya. Di atasnya titik A yaitu kita beri nama titik E, F, G, H. Ini ada 8 titik sudut. Kemudian rusuk. Rusuknya balok ya. Ini ada beberapa pasang, maksudnya beberapa pasang yang memiliki panjang yang sama. Nah, terutama rusuk-rusuk yang sejajar. Rusuk yang sejajar itu pasti panjangnya sama di balok ini. Contohnya ini rusuk AB, rusuk CD, rusuk EF, rusuk GH. Ini sejajar semua dan panjangnya sama. Kemudian BC, AD, EH, dan FG. Ini juga sejajar dan mempunyai panjang yang sama. Kemudian AE lah, seperti AE ini rusuk yang tegak lurus dengan alas, sehingga ini biasanya disebut tinggi ya. Rusuk yang tegak lurus terhadap alas ini nantinya disebut tinggi. Ini juga ada yang sejajar dengan AE yaitu BF, CG, dan DH. Itu mempunyai panjang yang sama. Nah, pada balok nantinya ada yang disebut panjang, lebar, dan tinggi. Yang paling panjang ini biasa disebut dengan panjang atau namanya P. Kemudian ini disebut lebar, dan tinggi itu merupakan rusuk yang tegak lurus terhadap sisi alas. Ini yang disebut dengan tinggi. Tadi rusuk sudah ya, sekarang sisi. Balok ini mempunyai 6 sisi, dan sisi yang berhadapan itu kongruen atau mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya sisi alas itu berhadapan dengan sisi atas atau tutupnya, sehingga ini mempunyai ukuran yang sama. Alas ini ABCD
mempunyai pasangan yang kongruen, yaitu EFGH. Kemudian sisi yang sebelah kiri itu sama atau kongruen dengan sisi yang sebelah kanan. Jadi sisi BCGF itu sama besar atau kongruen dengan ADHE. Lalu sisi yang depan itu kongruen dengan sisi yang belakang. ABFE kongruen dengan BCGH. Nah, itu tadi tentang titik sudut, rusuk, dan sisi pada balok. Sekarang kita belajar diagonal. Nah, diagonal bidang. Diagonal bidang ini garis yang menghubungkan dua titik pada bidang, pada satu bidang yang sama, titik terjauh pada satu bidang yang sama. Nah, diagonal bidang pada balok ini panjangnya tidak sama, kecuali diagonal bidang pada sisi yang berhadapan itu mempunyai panjang diagonal yang sama. Sekarang saya bahas dulu yang diagonal bidang pada alas dan pada tutup, ya. Diagonal bidang pada alas ini ada AC dan BD. Ini diagonal bidangnya ya, AC dan BD. Ini panjangnya sama, juga EG dan FH. Ini juga panjangnya sama. Nah, karena dia ada di alas dan ditutup, maka untuk mencari panjang diagonal bidang itu bisa menggunakan panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat, menggunakan rumus Pythagoras ya. Pada materi yang lalu ini sudah. Kemudian pada sisi depan dan belakang itu ada diagonal bidang AF, BE, DE, dan CH. Untuk mencari panjangnya diagonal bidang pada sisi depan dan belakang itu bisa menggunakan panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Ini saya tulis ya biar jelas. Ini ada panjang, kemudian ini lebar, dan ini tingginya. Nah, jadi kelihatan kan? Jadi kalau pada depan ini berarti panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Kita menggunakan rumus Pythagoras. Kemudian diagonal bidang di sisi samping kiri dan samping kanan itu juga panjangnya sama. Di sini ada 4 ya, AH, DE, kemudian BG, dan CF. Nah, ini juga mempunyai panjang yang sama. Untuk mencari panjangnya kita bisa menggunakan, karena ada di samping kiri dan kanan itu ada lebar dan tinggi. Nah, maka panjangnya yaitu akar dari tinggi kuadrat ditambah lebar kuadrat. Ini menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang diagonal bidang. Nah, selanjutnya kita belajar diagonal ruang. Diagonal ruang balok itu ada 4, yaitu ada AG, HB, DF, dan CE. Nah, karena keempatnya mempunyai panjang yang sama, maka bisa dirumuskan untuk mencari panjang diagonal ruang pada balok, yaitu akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, ini rumus untuk mencari panjang diagonal ruang pada balok. Kemudian bidang diagonal. Bidang diagonal pada balok itu ada 6, dan keenam-enamnya ini berbentuk persegi panjang. Seperti yang digambarkan ini adalah bidang diagonal BCHE. Nanti ada lagi ADGF, ada ABGH, EFCD, BDHF, dan ACGE. Ini saya gambarkan hanya satu, dan untuk yang limanya kalian coba gambarkan sendiri ya bagaimana bidang diagonalnya. Nah, sekarang kalau ada balok kemudian dia dipotong pada rusuk-rusuk tertentu,
lalu semua sisinya direntangkan atau dibuka, maka akan terbentuk jaring-jaring, ya. Seperti di sini. Nah, tergantung dari rusuk-rusuk mana yang kita potong atau kita iris, dia akan membentuk jaring-jaring yang berbeda-beda pula. Pada jaring-jaring balok ini lebih banyak daripada pada jaring-jaring kubus, karena dia lebih variatif, ya. Nah, di sini hanya ada beberapa contoh gambar dari jaring-jaring balok. Saya bikin berapa ini kemarin, 12 ya. Ada 12, nanti bisa kalian cari lagi bagaimana jaring-jaring balok yang lainnya. Nah, dari jaring-jaring balok ini kita bisa menghitung luas permukaan balok. Tadi dikatakan bahwa sisi-sisi yang berhadapan itu kongruen atau sama besar. Sehingga untuk mencari luas permukaan balok ini bisa dari 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Bagaimana penggunaan rumusnya? Di sini ada contoh soal, ya. Sebuah balok memiliki panjang 30 cm, lebarnya 14 cm dan tingginya 10 cm. Berapa luas permukaan balok? Nah, langsung aja kita pakai rumus tadi. 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Tinggal kita masukkan. Panjangnya 30, lebarnya 14 dan tingginya 10. Sehingga dihasilkan ini. Yang di dalam kurung pada perhitungan campuran harus didahulukan. Jadi perkalian di dalam kurung ini didahulukan, ya. Di 30 dikali 14 itu 420. 30 kali 10 itu 300 dan 14 kali 10 itu 140. Kemudian yang di dalam kurung ini kita selesaikan lagi, penjumlahannya kita jumlahkan. Itu 420 ditambah 300 ditambah 140 yaitu 860. Maka luas permukaan balok yaitu 2 kali 860 atau sama dengan 1720. Oke. Panjang kerangka balok sekarang. Tadi juga pada sifat-sifat kita dijelaskan bahwa rusuk yang sejajar itu sama panjang. Nah, rusuk yang sejajar itu ada 4. Yang sejajar setiap ada 4. Sehingga panjang kerangka balok itu bisa dicari dari 4 kali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Nah, karena tadi setiap kelompoknya ada 4 ya, ada 4 sisi yang 4 rusuk yang sama panjang. Nah, ini contoh pemakaian dari rumus tadi. Ada kawat yang panjangnya 2 meter, akan dibuat kerangka balok yang berukuran 18 kali 12 kali 9. Berapakah sisa kawatnya? Nah, apabila ada ukuran balok seperti ini menunjukkan panjangnya ini 18 ya. Ini panjang, kemudian lebarnya itu yang 12 dan tingginya 9. Nah, di sini ada satuan yang berbeda, kawatnya itu dalam meter, baloknya dalam sentimeter. Sehingga panjang kawat 2 meter kita ubah ke sentimeter. Jadi 2 meter sama dengan 200 cm. Panjang kerangka balok tadi dirumuskan 4 kali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Jadi di sini panjangnya diganti 18, lebarnya diganti 12, tingginya diganti 9. Yang di dalam kurung seperti tadi dikerjakan dulu. 18 tambah 12 ditambah 9 itu sama dengan 39. Jadi panjang kerangkanya 4 kali 39 sama dengan 156 cm. Yang ditanyakan sisa, tadi tersedia kawat 200 cm. Maka sisanya yaitu 200 cm dikurangi 156 cm. Sehingga tersisa kawat 44 cm. Mudah bukan? Nah, sekarang kita belajar tentang volume balok. Nah, volume balok itu dirumuskan itu panjang kali lebar kali tinggi.
Bagaimana penggunaannya? Di sini ada contoh soal ya. Ini ada Bima ingin menciptakan tempat sampah berbentuk balok. Dia menginginkan lebar tempat sampahnya itu 30 cm, panjangnya itu 3/2 kali lebar, dan tingginya 4 lebihnya dari lebar. Berapakah volume tempat sampah? Di sini ukurannya belum ada, hanya ada ininya ya, apa ukuran-ukuran yang harus kita hitung dulu maksudnya. Tadi diketahui lebarnya 30 cm, panjangnya itu 3/2 kali lebar, jadi 3/2 kali 30 sama dengan 45. Kemudian tingginya 4 lebihnya dari lebar, berarti lebihnya ini ditambah ya, 4 ditambah lebar, itu 4 ditambah 30 sama dengan 34. Sekarang sudah lengkap, kita punya panjang 45 cm, lebarnya 30 dan tingginya 34. Maka volumenya yaitu 45 kali 30 dikali 34 sama dengan 45.900 cm3. Nah, mudah bukan ya? Kita belajar balok pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu mencoba terus soal-soal matematika. Oke, sampai di sini belajar kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan dan pada materi-materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.